Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel ini. Kali ini saya akan membahas kegiatan PPG dalam jabatan. Nah, ini hanya sharing pengalaman ya yang telah saya lalui di PPG dalam jabatan sebelumnya. Di siklus 2 kita lihat di sini ada pengembangan perangkat di tanggal 9 sampai 16. Jadi terlihat beda satu hari kalau di pendalaman materi ini ada 7 hari dilaksanakan selama 7 hari, sedangkan di pengembangan perangkat itu dilaksanakan selama 8 hari. Nah, sebelumnya kita sudah membahas eksplorasi alternatif solusi. Nah, sekarang kita akan membahas LK 2.2.5 penentuan solusi. Ini yang saya lakukan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sekali lagi ketika saya mengumpulkan tugas, saya selalu membuatkan template untuk tugas-tugas LK khusus di siklus 2. Nah, untuk di siklus 2 itu menentukan masalah, kita lihat di sini di bagian pertama, masalah yang dipilih untuk diatasi. Jadi kalau di tugas ini kita diminta untuk memilih 2, ayo kita buka dulu. Nah, kalau untuk di LMS saya yang sebelumnya, di sini untuk penentuan solusi, kita lihat ya, di sini ada unggah LK 2.2 menentukan solusi yang telah disusun dan disimpan dalam format PDF. Nah, kemudian ini nilai saya, ini nilai yang diberikan oleh dosen saya 100 untuk menentukan solusi. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk penentuan solusi ini? Untuk penentuan solusi, inilah yang saya kerjakan. Kalau instruksi dari PPG, di PPG kita hanya memilih 2 ya, memilih untuk yang dibuat di RPP. Jadi saya hanya memilih 2 saja untuk penyebab masalahnya. Jadi kita langsung ya, masalah yang dipilih untuk diatasi. Siswa kurang dilibatkan dalam memahami materi pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam dalam penggunaan teknologi. Ini yang akan saya nanti tuangkan di RPP. Kemudian penyebab masalahnya yang pertama, media yang dimanfaatkan guru bahasa Inggris tidak terkesan menarik dan monoton dalam memberikan teks bacaan dalam bahasa Inggris. Itu penyebab masalah yang saya angkat. Kemudian solusi yang dipilih, media pembelajaran, saya perbesar ya. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami, menyerap, dan mengingat materi pelajaran. Berbagai jenis media pembelajaran dapat digunakan di kelas untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Berikut adalah beberapa bentuk atau jenis media pembelajaran yang dapat digunakan di kelas. Nah, kalau untuk di bagian ini, berarti kita sudah menentukan solusi. Kita sudah memilih media apa yang akan kita buat atau media apa yang akan kita tuangkan di RPP atau modul ajar. Saya memilih 2 media visual. Ini di sini saya tuliskan gambar dan ilustrasi, menggunakan gambar atau ilustrasi untuk menggambarkan konsep atau informasi. Media proyeksi menggunakan proyektor seperti overhead, proyektor atau proyektor LCD untuk menampilkan slide presentasi, diagram atau grafik. Papan tulis interaktif, papan tulis elektronik yang memungkinkan guru dan siswa menulis dan menggambar secara interaktif. Nah, kemudian di bagian kedua, media audiovisual yang akan saya gunakan, inilah yang saya tuliskan di sini. Video, penggunaan video pendek atau film pendek untuk memvisualisasikan konsep atau topik pembelajaran. Kemudian di sini animasi, menggunakan animasi komputer untuk menjelaskan proses atau fenomena yang sulit dipahami. Jadi inilah yang akan saya gunakan untuk saya tuangkan di RPP-nya atau modul ajarnya. Kemudian deskripsinya di sini saya menjelaskan tentang penggunaan audio dan audiovisual secara keseluruhan. Jadi langsung saya jelaskan audio dan audiovisual.
bahwa pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual adalah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan gambar, di mana dalam proses penyerapan materi melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Media visual dan audiovisual yang saya gunakan adalah alat komunikasi yang menggunakan elemen visual, gambar video, elemen audio, suara, musik, dan percakapan untuk menyampaikan pesan atau informasi pada siswa. Penggunaan media ini sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, komunikasi. Penggunaan visual dan audiovisual dalam pengajaran bahasa Inggris untuk siswa akan memberikan dampak positif pada hasil belajar. Visualisasinya dapat membantu siswa memahami informasi yang kompleks. Gambar visual yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan pengalaman belajar yang jauh lebih kuat dan berkesan daripada sekedar verbal atau tekstual. Jadi semua dideskripsikan, baik media visual ataupun audiovisual. Kemudian kelebihannya di sini saya hanya mengambil kelebihan media visual dan audiovisual saja, karena memang kita di sini diminta untuk menentukan penentuan solusi. Kelebihan penerapan media visual mampu mempermudah pemahaman dalam belajar, pembelajaran lebih menarik dan memikat perhatian siswa, membuat komunikasi menjadi lebih efektif, fleksibilitas dalam penggunaan konteks pembelajaran lebih interaktif. Kemudian untuk kelebihan penerapan media audiovisual, kombinasi gambar dan suara memungkinkan penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Kombinasi suara, gambar seringkali memudahkan siswa untuk mengingat informasi. Ini dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Media audiovisual yang menarik seperti video animasi yang menarik dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, jadi semua kelebihannya di sini saya tuliskan. Kemudian kelemahan media visual apa? Keterbatasan dalam mendalamkan materi. Media visual sering memberikan gambar umum, tetapi mungkin tidak selalu cukup mendalam untuk memahami konsep yang kompleks. Itulah kenapa saya memakai dua media visual dan media audiovisual. Jadi saya menggunakan dua media di dalam satu pembelajaran. Media audiovisual ini di sini disebutkan juga ada kekurangannya. Nah, nanti akan saya share juga LK-nya. Namun untuk penjelasannya silahkan ditonton dulu. Untuk mitigasi, jadi mitigasi ini cara memitigasi atau meminimalisir kelemahan pada media visual. Jadi kelemahannya kira-kira bisa diantisipasi dengan cara apa? Nah, kalau di sini media visual bisa diantisipasi dengan memberikan penjelasan saat memperlihatkan media visual yang ditampilkan di LCD agar gambaran umum yang ditampilkan bisa lebih jelas. Kemudian yang kedua, cara memitigasi atau meminimalisir kelemahan pada media audiovisual. Audiovisual diakses di perangkat komputer guru yang diletakkan di depan kelas menggunakan LCD sehingga terlihat oleh semua siswa secara keseluruhan, sehingga keterbatasan akses bisa teratasi. Gangguan audiovisual bisa diatasi dengan menggunakan video beresolusi tinggi, agar gambar, suara, video terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu bayangan saya nantinya atau rencana saya ke depannya pada saat melakukan PPL nanti. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian di bagian sini guru kurang memahami penggunaan model pendekatan pembelajaran yang sesuai. Pendekatan apa yang akan saya ambil? Ini yang saya tulis di penentuan solusi. Project based learning, kemudian saya deskripsikan di sini apa itu PJBL. Kemudian di bagian kolom ketiga, di bagian kolom ketiga saya tuliskan langkah-langkah bagaimana pembelajaran project based learning. Nah, kemudian di kelebihannya di sini saya tuangkan semua kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan pada saat menggunakan project based learning. Jadi di project based learning ini kelebihannya ini bisa kita cari tahu juga di internet, kemudian kita tulis di sini dan dicocokkan dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kemudian
project based learning juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, di sini juga saya tuliskan semuanya. Nah, di kelemahan-kelemahan ini ya bisa kita lihat. Jadi sesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu dan sesuaikan juga dengan informasi yang Ibu dapatkan di internet. Dicocokkan, direlevankan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian cara memitigasi atau meminimalisir kelemahan pada model PJBL. Jadi bagaimana cara meminimalisir kelemahan yang ada pada model PJBL. Nah, di sini saya tuliskan, saya sebagai guru melibatkan setiap siswa dalam kegiatan proyek, meminta kepada siswa agar merancang perencanaan kerja yang akan dibuat, mengingatkan kepada siswa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membuat perencanaan kerja secara efisien, serta memberitahukan kepada setiap kelompok agar memilih aplikasi yang benar-benar mereka kuasai. Karena memang PJBL ini waktunya lama, apabila ingin dilakukan dalam 1 sampai 2 kali pertemuan, ini harus dijelaskan atau disampaikan kepada siswa sebelumnya. Aplikasi yang benar-benar mereka kuasai, serta memacu setiap anggota kelompok agar terlibat aktif satu sama lain. Penilaian yang saya pakai adalah rubrik penilaian portofolio, penilaian saat, dan pengetahuan awal atau soal evaluasi, penilaian saat dan pengetahuan yang di sini saya membuatkan soal evaluasi. Penilaian pada saat presentasi, meminta siswa untuk melakukan presentasi tentang proyek mereka untuk menilai pemahaman mereka dengan dapat menggunakan rubrik untuk menilai kualitas presentasi, kemampuan berbicara. Uji pengetahuan individual akan saya masukkan sebagai soal evaluasi atau tes pengetahuan sebagai bagian dari penilaian. Ujian ini digunakan untuk mengukur pemahaman konsep dasar yang relevan dengan proyek. Saya sebagai guru tidak boleh meninggalkan ruangan saat kegiatan proyek dikerjakan oleh siswa agar benar-benar terpantau dengan baik. Ya, jadi memang harus disampaikan secara jelas. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mempresentasikan, silahkan dikerjakan dengan baik, perhatikan huruf-hurufnya juga, karena itu bisa jadi penilaian bagi dosen-dosen kita, apalagi kita anak bahasa, meskipun kita bahasa Inggris, itu mungkin saja menjadi salah satu penilaian. Oke, semoga ini bermanfaat yang saya sampaikan, dan semoga Bapak Ibu sukses, sehat, dan lulus dalam PPG dalam jabatan yang sedang Bapak Ibu ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.